Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan siklus Krebs. Ya, jadi pada mata kuliah yang kita pelajari ini tentang biomolekul, saya akan memperkenalkan tentang siklus Krebs, utamanya pada tahap 1, yang mana pada tahap 1 ini adalah tentang pembentukan asam sitrat dan asam isositrat. Ya, siklus Krebs ini dikenal pula dengan nama lain, yaitu siklus asam sitrat. Kenapa disebut asam sitrat? Karena siklus ini awalnya yang terbentuk adalah asam sitrat, sehingga namanya langsung disebut siklus asam sitrat. Kemudian bagaimana asam sitrat ini terbentuk? Yaitu dibentuk melalui reaksi pertama, yaitu oksaloasetat. Jadi ini adalah oksaloasetat direaksikan dengan asetil koenzim A, ya. Jadi ini namanya adalah oksaloasetat. Ya, ini adalah oksalonya, ini adalah asetat. Kemudian ditambahkan dengan asetil koenzim A. Ini adalah asetil, ya, asetil koenzim A. Direaksikan, melalui reaksi ini hasilnya adalah asam sitrat yang kemudian mengalami isomerisasi, terbentuk asam isositrat. Ya, bagaimana mekanismenya? Yaitu pertama mengaktifkan gugus asetil-CoA. Ya, bagaimana caranya mengaktifkan gugus asetil-CoA ini? Pertama mungkin akan kita lihat reaksinya, yaitu dipengaruhi oleh enzim, ya, enzim yang mana akan ini mengalami protonasi, ya, akan mengalami protonasi. Saya coba perlihatkan, yaitu seperti ini, H, N, kemudian ini adalah histidin, ya, ini adalah gugus histidin. Ini adalah suatu asam amino, yang mana asam amino ini terikat dalam suatu molekul protein yang kita kenal dengan enzim, ya, enzim. Bagaimana ini tentunya akan menyumbangkan hidrogennya yang kita kenal dengan protonasi, yang mana ini akan diambil oleh asetil-CoA. Nah, ini adalah pengaktifan gugus asetil-CoA dengan mengambil ini, kemudian ini nitrogen ini akan menarik elektron-elektron yang ada di sekitar sini, sehingga akan mengalami mesomeri, yaitu perubahan ikatan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Begitu pula sebaliknya, ini dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Ya, hasilnya adalah pengaktifan gugus asetil-CoA ini menjadi H, kemudian O. Ini plus, ya, ini plus. Kemudian SCOA tambah dengan ini histidinnya membuat ikatan rangkap. Ini tadi enzim. Ini plus karena kelebihan elektron. H ini tadi berasal dari sini, mengalami protonasi, kemudian ini akan turun. Ya, akan turun. Hasilnya adalah C, ikatan rangkapnya adalah ini, membuat ikatan rangkap dalam rangka menstabilkan muatan plus dari karbon ini, karbokation, sehingga berubah strukturnya menjadi struktur enol, yaitu
alkena dan alkohol. Makanya ini singkatannya adalah enol, enol. Ya, ini adalah gugus aktif daripada asetil-CoA, yang mana ini akan menyerang dari gugus ini. Coba kita lihat, mengaktifkan gugus. Itu adalah COOH, asetil-CoA, akan menyerang ini gugus. Iya, ini namanya adalah oksaloasetat. Ya, kemudian ini akan mengalami delokalisasi menjadi COOH, CH2, CO minus, kemudian COOH plus. Ya, kenapa plus? Karena elektron ikatan rangkap ini mengalami delokalisasi mengarah ke oksigen, elektronnya terkumpul, sehingga oksigen menjadi bermuatan negatif, kemudian karbonnya ini melepaskan elektron ikatannya, maka dia menjadi bermuatan positif. Nah, ini kedua-duanya sudah merupakan gugus aktif. Ini adalah gugus aktif dari asetil koenzim A, dan ini adalah gugus aktif dari oksaloasetat. Ya, bagaimana dikatakan sebagai gugus aktif? Karena reaksi ini dimulai di sini. Nah, ini akan menstabilkan muatan karbon, karbokation, kemudian ini akan turun kembali, kemudian ini enzim ini akan mengambil kembali hidrogen yang telah disumbangkan tadi. Apa hasilnya? Tentunya adalah hasil reaksinya adalah CH, CH2, kemudian C, OH, ini adalah O, ini adalah O minus, ini adalah COOH, kemudian ini adalah ini CH2, CO, nah ini sudah menjadi ikatan rangkap, karena telah melepaskan hidrogennya diambil oleh enzim, menjadi ikatan rangkap. Kemudian ini adalah SCOA. Ya. Oke. Ditambah dengan ini. Apalagi ditambah dengan enzimnya ini akan menjadi H. Kemudian ini menjadi ikatan rangkap. Elektron ini akan berikatan di sini, kemudian ikatan rangkap salah satunya akan mengambil H, sehingga hasilnya seperti ini, ikatan rangkapnya berpindah ke H. Kemudian ini, ya, ini adalah enzim. Enzim. Oke, baik. Ini masih bermuatan negatif. Sesungguhnya ada hidrogen ini yang lepas, ya. Ini ada hidrogen yang lepas. Pada saat membentuk ikatan rangkap di sini, saya akan tuliskan hidrogen ini ada di sini. Ya. Kemudian setelah bereaksi ke sini, maka hidrogen itu tadi ada di sini. Mungkin saya tuliskan saja di sini ya. Jadi hidrogen ini sama dengan ini. Nah, kemudian ini akan diambil oleh oksigen. Oke. Maka hasilnya adalah COOH, CH2, kemudian C, CH2, COO, SCOA, kemudian ke bawah adalah COOH, kemudian sini sudah OH. Ya, apa artinya? Bahwa reaksi ini sudah menjadi netral, yang tadinya di sini ada yang bermuatan negatif dan ada yang bermuatan positif, dan ketika oksigen ini mengalami protonasi oleh hidrogen ini yang bermuatan plus, maka muatannya saling meniadakan.
dan ini yang terjadi. Ya, inilah hasil antaranya. Kemudian hasil antaranya ini saya akan tambahkan dengan H2O. Saya akan tambahkan H2O. Ya, maka H2O ini akan bereaksi dengan atom karbon yang ada di sini. Ini adalah gugus aktif. Kenapa gugus aktif? Karena di sini karbonnya sangat kekurangan elektron, karena elektronnya itu telah ditarik oleh oksigen dan sulfur, sehingga di sini delta plus. Delta plus. Apa arti daripada delta plus ini? Ini adalah delta minus, bahwa di sini sangat kekurangan elektron. Maka elektron ini akan dari H2O ini akan menuju ke sini untuk memberikan elektron pada atom yang kekurangan elektron. Namun ikatannya harus 4 atau dikenal dengan istilah oktet. Maka ketika ini datang, maka ini harus lepas. Harus lepas karena dia harus oktet. Ya, itulah sebabnya sehingga ini akan lepas dan tersubstitusikan oleh gugus hidroksil, O dari gugus hidroksil. Hasilnya adalah COOH, CH2, 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 O, kemudian OH dari H2O tadi, ini dari H2O, kemudian ini adalah OH, kemudian ini adalah COOH. Ya, ini bermuatan plus. Kenapa bermuatan plus? Karena oksigen itu mestinya harus mengikat 2 saja. Jadi ketika melebihi ikatannya, misalnya ini adalah 3, maka ini harus diseimbangkan, ya, supaya tidak bermuatan. Perlu dilihat bahwa ini tadi selepas dalam bentuk membawa elektron, yaitu S minus COA. Maka dia akan mengambil, nih, ya, akan mengambil hidrogen di sini, melepaskan koenzim A. Koenzim A itu namanya adalah HSCOA. Nah, inilah koenzim A. Ya, hasilnya adalah menjadi CH2, COOH, kemudian COH, CH2, COOH, COOH. Apa ini? Adalah yang kita kenal dengan asam sitrat. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, asam sitrat ini akan mengalami, ya, akan mengalami isomerase, ya. Akan mengalami isomerase menjadi isositrat. Ya, bagaimana reaksinya? Reaksinya coba kita lihat di sini. Saya akan tunjukkan. Ini OH, kemudian saya akan tulis mungkin modelnya begini, CH2, kemudian OH, saya ganti modelnya di sini COOH, kemudian yang sana CH2-nya, yang tadi bagian kanan saya tulis ke bawah, COOH. Ya, inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6 jumlah karbonnya. Kalau ini saya kasihkan enzim dehidrogenase, ya, ini kita akan lihat hasilnya. Enzim dehidrogenase ini dari gugus histidin. Ini adalah sebuah asam amino histidin. Ini adalah enzim. Ya, enzim. Maka oksigen ini akan mengambil hidrogen di sini, akan mengalami, istilahnya mengalami protonasi, yaitu mengambil hidrogen. Kemudian hidrogen ini lepas. Tentunya ketika lepas, maka elektron ini akan mengalami delokalisasi, membentuk ikatan rangkap, dan ini akan ke sini. Kenapa harus ke sini? Karena
harus oktet. Ya, oke. Apa hasilnya dari reaksi ini adalah, sorry, ini adalah COOH maksud saya, atau tadi C2O, C2OH, CO2H. Jadi sini adalah COOH. Saya hapus COOH, kemudian CH2, kemudian COH, kemudian COOH, CH2, CH, sorry, COOH. Jadi ini COOH. Ini plus. Tambah dengan enzimnya adalah N, ikatan rangkap, N, oke, enzim, ya. Kita kenal di sini, maka ini akan menjadi gugus aktif. Apa artinya dimaksud dengan aktif ini? Ini adalah muatan minus, supaya harus seimbang. Kalau ini minus, maka ini plus, dan ini menjadi gugus aktif. Bagaimana caranya dikatakan sebagai gugus aktif? Karena ini akan berubah menjadi melepaskan H2O. Ya, akan melepaskan H2O. Ya, tentunya kalau melepaskan H2O, maka ini akan menjadi ya, ini saya akan perbaiki. Saya akan tulis begini. Oke. Hasilnya adalah setelah H2O lepas, H2O lepas dari sini, maka saya akan tulis HOOC, kemudian plus, kemudian CH2, COOH, selanjutnya CH, COOH. Apa yang terjadi? Ini H2O lepas. Saya akan tambahkan dengan enzimnya tadi. N, ikatannya tunggal di sini, ikatan rangkap, ikatan tunggal, enzim, ya. Enzim ini akan membuat ikatan rangkap kembali, mengalami mesomeri, dan ini akan mengambil H karena H ini ikatannya akan menstabilkan karbokation yang ada di sini, seperti ini. Iya. Jadi ketika enzim ini mengambil H di sini, maka dia menjadi tidak bermuatan, dan ini akan membentuk ikatan rangkap. Ya, coba kita lihat hasilnya, yaitu COOH, CH2, C ikatan rangkap, hanya sudah lepas yang satu, kemudian COOH, di sini ada COOH, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atomnya, karbonnya ada 6. Ini disebut dengan asam akonitat, ya. Ini adalah enzimnya. Saya akan tambahkan misalnya di sini. Ini adalah N, H yang dia sudah ambil di sana saya tulis di sini. Kemudian ini membentuk ikatan rangkap N, ya, ikatan rangkap. Inilah enzim. Apa arti daripada garis ini? Bahwa sesungguhnya di sini banyak asam amino. Ini adalah asam amino berjejer di sini. Di dalam salah satu asam amino adalah asam amino histidin. Inilah gugus histidin, yaitu gugus aktif daripada protein ini, sehingga ini dikatakan sebagai enzim. Enzim itu adalah protein yang mana memiliki gugus aktif sehingga menjadi pemicu suatu reaksi, dalam hal ini substrat, untuk bisa bereaksi. Inilah yang kita kenal dengan substrat. Dan tadinya ini reaksi ini berasal dari di sana itu adalah asetil-CoA dan oksaloasetat yang berubah menjadi asam sitrat, kemudian asam sitrat menuju isositrat, tetapi sebelum sampai pada isositrat ini akan mengalami reaksi labil
akan melalui reaksi antara, yaitu diperoleh asam akonitat ketika mengeluarkan H2O. Nah, bagaimana ketika H2O tersebut juga akan dimasukkan ke dalam asam akonitat? Coba kita lihat reaksinya. Reaksi yang terjadi adalah saya akan, ya kira-kira bagaimana? Saya akan coba tulis ulang. OH, CH2, kemudian COOH, ya. Kemudian di sini adalah CH, COOH, ya. Tambah H2O ini, H2O, saya tulis seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di sini di mana gugus aktifnya. Gugus aktifnya di sini sebenarnya adalah karbon yang memiliki ikatan rangkap di sini. Ini akan naik ke atas. Ya, ketika naik di atas, coba kita lihat ini, akhirnya akan menjadi O minus, OH, C, ini plus, kemudian CH2, kemudian COOH, selanjutnya CH, kemudian COOH. Ya, ini adalah ikatan rangkap. Oke. Kalau ini ikatan rangkap, maka ini akan distabilkan oleh ikatan, kalau ini ikatan rangkap dan ini plus, maka ini akan distabilkan oleh ikatan rangkap di sini. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah CO minus OH, ikatan rangkap, CH2, COOH, CH, COOH, ini menjadi plus. Nah, plus inilah yang akan dimasuki oleh H2O ini. Ya, akan dimasuki oleh H2O itu menghasilkan COOH, CH2, C ikatan rangkap, kemudian C ikatan rangkap, kemudian O minus, kemudian OH, kemudian CH, kemudian COH, OOH, dan COH. Oke, inilah asam akonitat yang telah disubstitusi atau disubstitusi dan di mana H2O itu diselipkan. Ini akan menjadi plus, ya, akan menjadi plus. Kemudian ini akan menjadi ikatan rangkap. Kemudian ini akan menuju ke sini. Ya, kira-kira bagaimana hasilnya? Ini akan mengaktifkan ini, maka hasilnya adalah COOH, CH2, C ikatan rangkap, OH. Ah, ini dia tadi. Elektronnya ini ikatan rangkap akan berpindah di sini, ini minus. Kemudian ini H, OH, ada H di sini lepas 1, COOH. Ini akan diambil. Nah, hasilnya adalah COOH, CH2, COOH, OOH, CHOH, kemudian di sini adalah H, COOH. Inilah disebut dengan, saya hitung dulu karbonnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang disebut dengan asam isositrat. Ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa itu tadi yang saya perkenalkan, bahwa ini adalah tahap 1. Tahap 1 dalam siklus Krebs, yaitu pembentukan asam sitrat. Kemudian asam sitrat akan mengalami isomerasi dengan cara mengeluarkan H2O. Kemudian H2O itu setelah keluar akan dihasilkan asam akonitat. Ya, mana tadi asam akonitat itu adalah, ya ini, yang dikatalisis oleh enzim akonitase
menghasilkan asam akonitat dengan cara mengeluarkan H2O-nya. Setelah itu H2O dimasukkan kembali, maka akan mengalami rentetan reaksi seperti ini. Ini akan mengalami rentetan reaksi. Pertama, karbon ini akan tertarik pada atom yang memiliki elektrolitas lebih tinggi dari ikatan rangkapnya, sehingga akan putus menghasilkan ini, sehingga ini menjadi plus. Kemudian tadi ikatan rangkap dari gugus akonitase tadi akan mengimbangi atau menetralkan muatan plus, sehingga ini yang terjadi. Tetapi akibatnya dari ini menetralkan justru terbentuk karbokation baru, maka inilah akan dimasuki oleh H2O. Apa yang terjadi? Maka tentunya ini substitusi H2O sudah masuk, tetapi akhirnya dia menjadi bermuatan plus. Kemudian ini akan mengalami delokalisasi, ya hasilnya ini, dan ini menjadi bermuatan negatif. Dari sini tadi elektronnya ini, kemudian elektronnya akan mengambil hidrogen di sini, maka menjadi sangat jelas akan membentuk asam isositrat. Ya, jadi memang inilah tahap 1 dari pembentukan asam sitrat dan isositrat melalui gugus apa tadi yang saya sudah tuliskan pertama, yaitu OOH, CH2, COO, CO maksud saya, dan COOH. Ini dikenal dengan oksalo. Ini adalah gugus asetat, asetat ditambah dengan asetil-CoA, asetil koenzim A atau CH3, COA, ya menghasilkan tadi melalui prosesnya itu asam sitrat, selanjutnya menjadi asam akonitat, ini adalah asam akonitat, dan yang terakhir adalah asam isositrat. Ya, jadi itu mungkin yang saya jelaskan dalam tahap 1 ini, dan di tahap berikutnya yaitu tentang oksidasi daripada gugus OH, gugus alkohol ini dengan menggunakan NAD+. Ya, tapi mungkin ya nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin cukup untuk ini saja. Bagaimana mekanisme reaksi daripada tahap 1 dalam siklus Krebs, dalam hal ini adalah pembentukan asam sitrat, kemudian asam akonitat, selanjutnya asam isositrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.